warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Oke, teman-teman, seperti yang telah kalian baca pada judul di bawah ini, aku akan coba menjelaskan apa sih public speaking itu dan bagaimana persiapan-persiapan yang harus dilakukan sebelum melakukan public speaking. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini. Oke? Kita langsung mulai ulasan. Public speaking merupakan seni berbicara di depan banyak orang atau di depan umum. Seni berarti memiliki teknik-teknik tertentu yang perlu diperhatikan. Seperti halnya kita mengetahui ada seni melukis, seni menggambar, dan seni-seni yang lainnya. Itu juga pasti memiliki teknik-teknik tertentu yang perlu diperhatikan. Lalu dalam public speaking, teknik apa sih yang perlu diperhatikan? Salah satunya adalah teknik persuasif, di mana seorang public speaker harus mampu mempengaruhi dan mengajak audiensnya. Teknik yang lainnya seperti teknik intonasi, artikulasi, dan lain sebagainya. Lalu, memangnya semua orang bisa melakukan public speaking? Tentu bisa, tergantung kepada kitanya. Mau belajar atau tidak mau belajar. Mau bisa atau tidak mau bisa sama sekali. Nah, untuk itu, kalian harus memiliki persiapan-persiapan nih ketika kalian ingin melakukan public speaking agar semuanya dapat berjalan sistematis dan sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Apa sih persiapan yang perlu diperhatikan? Yuk kita lihat. Sebelum melakukan public speaking, kalian harus menentukan tujuan terlebih dahulu. Misalnya, kalian ingin menyampaikan opini dan pendapat kalian, ingin menambah perspektif baru terhadap audiens, atau berbagi pengalaman dengan audiens, atau hanya menghibur audiens. Nah, yang harus diperhatikan adalah konten dan penyampaiannya harus menarik perhatian audiens, agar audiens tidak jenuh dan tidak bosan dengan apa yang kalian sampaikan dan mampu memahami apa pesan yang kalian sampaikan. Selain itu juga, kita harus memperhatikan karakteristik dan latar belakang dari audiens yang akan kita hadapi. Misalnya nih, kita akan berbicara di depan anak sekolah menengah, anak SMA. Kita harus memilih diksi-diksi atau kata-kata yang ringan, santai, menarik, dan mampu dipahami oleh audiens yang akan kita hadapi. Berbeda dengan kita berbicara di depan profesor, di depan dosen, di depan mahasiswa. Tentu diksi-diksinya juga akan berbeda dengan diksi yang sebelumnya. Oke? Berinteraksi dengan audiens itu sangat penting dan sangat dibutuhkan sekali loh teman-teman. Kalian pernah gak sih mendatangi suatu acara, tetapi kalian merasa bosan, merasa jenuh terhadap apa yang disampaikan oleh si public speaker tersebut? Dalam hal ini, kalian harus mampu berinteraksi dengan audiens, seperti bertanya-tanya soal pertanyaan-pertanyaan yang sederhana. Misalnya, di awal kalian bicara, kalian menanyakan kabar dari audiens. Seperti, "Halo teman-teman, bagaimana nih kabarnya?" Seperti itu. Atau di tengah-tengah pembicaraan, kalian bertanya soal bagaimana perspektif audiens terhadap informasi yang kalian sampaikan. Misalnya, "Lalu pendapat kalian mengenai negara kita itu seperti apa sih?" Misalnya seperti itu. Nah, teman-teman, jika kalian bercita-cita untuk menjadi seorang public speaker yang handal, maka yang harus diperhatikan adalah nada bicara dan bahasa tubuh kita.
Nada bicara harus beragam, jangan monoton dan jangan sama dari awal sampai akhir. Itu akan membuat audiens bosan dan jenuh. Bayangin aja ketika kalian harus memakai nada yang sama dari awal sampai akhir. Apa reaksi audiens? Bosan, jenuh, bahkan tidak fokus lagi terhadap apa yang kalian sampaikan. Benar kan? Untuk bahasa tubuhnya, kalian bisa memakai bahasa tubuh yang sederhana. Misalnya, kalian sedang berada pada konteks-konteks yang prinsip atau penting. Otomatis, mimik muka dan bahasa tubuh itu harus serius. Misalnya, jadi kita sebagai mahasiswa tidak boleh seperti itu. Misalnya seperti itu. Mimik muka dan bahasa tubuh harus diperhatikan agar audiens tahu apa yang kita sampaikan itu sangat prinsip dan sangat penting. Oke? Nah, teman-teman, pada bagian ini juga nggak kalah pentingnya loh. Kita bisa menambahkan alat peraga atau hal-hal yang dibutuhkan untuk dapat mempercepat pemahaman audiens tentang apa yang kita sampaikan. Misalnya, kita ingin melakukan presentasi di kelas. Kita bisa menyiapkan PowerPoint dengan slide-slide yang berisi poin-poin yang penting-penting saja untuk dapat mempercepat audiens dalam memahami apa yang kita sampaikan. Atau kalian juga bisa menambahkan grafik-grafik atau gambar-gambar, musik agar audiens tidak jenuh dan tidak bosan, tetap fokus terhadap apa yang kalian sampaikan. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, jadi itulah langkah-langkah yang harus kalian lakukan, persiapan-persiapan yang harus dipersiapkan sebelum melakukan public speaking. Ketika kalian telah melakukan langkah-langkah tersebut, jangan lupa untuk selalu berlatih di rumah. Contohnya, kalian bisa berhadapan dengan cermin dan melatih diri kalian. Seperti apa ekspresi dan bahasa tubuh yang perlu diperlihatkan nantinya. Nah, selain itu juga kalian bisa berlatih dengan orang-orang rumah, keluarga di rumah, seperti ayah, ibu, kakak, dan anggota keluarga yang lainnya. Kalian coba melatih mental kalian dengan berbicara di depan keluarga, agar nantinya mental kalian dapat terlatih setelah kalian berada di depan audiens yang banyak. Alright, teman-teman semua, untuk mengakhiri video kali ini, aku ingin berbagi quotes kepada kalian tentang public speaking yang menurutku ini quotes menarik dan keren sih, dari John Kennedy, yaitu mantan Presiden Amerika Serikat. He says, "Public speaking is the art of deluding a 2-minute idea with a 2-hour vocabulary." Oke teman-teman semua, terima kasih kepada kalian yang udah menonton video ini dari awal sampai akhir. I hope sedikit banyaknya memberikan manfaat kepada kalian ketika ingin melakukan persiapan-persiapan sebelum melakukan public speaking. Keep healthy dan tetap semangat dalam mempelajari public speakingnya ya teman-teman. Terima kasih and thank you for watching. Bye-bye.